Bapak Ibu, saudara-saudari, orang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita akan terus merenungkan firman Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh, menjalani hidup untuk ikut Tuhan di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, maka mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami sembah dan kami puji Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh baik bagi kami. Tuhan mengantarkan kami hingga kami bisa memasuki beberapa minggu, beberapa hari tahun yang baru. Dan kami akan terus merenungkan firman-Mu agar kehidupan kami tetap setia dan selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sampai di situ pembacaan nats firman Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus. Salam. Tema renungan atau khotbah yang akan kita renungkan yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sering mendengar lagu, bahkan kita sendiri sering menyanyikannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Seluruh orang yang telah percaya Yesus adalah satu dan saudara di dalam Kristus. Kita hanya mempunyai satu Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya semua kita orang percaya menjadi anak-anak Allah.
Sehingga kita sering disebut kita bersaudara di dalam Kristus. Walaupun kenyataan di dunia ini berbeda-beda. Kita berbeda-beda. Berbeda bahasa. Berbeda suku. Juga berbeda karakter. Berbeda warna kulit. Bahkan banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Tetapi karena kita mempunyai iman dan Tuhan yang sama, kita mempunyai Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus. Maka segala perbedaan-perbedaan itu kita dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan bahkan itulah kekuatan Kristen. Itu adalah kekuatan orang beriman, kekuatan gereja. Jika seluruh perbedaan itu kita satukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini jemaat Korintus terancam pecah karena kurang mendalami persaudaraan di dalam Kristus. Mereka belum menyadari bahwa kita di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan. Jemaat Korintus terancam pecah karena ada perselisihan di antara mereka. Karena mereka mengidolakan para pelayan. Di sini tadi kita membaca ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, dari golongan Kristus. Mereka telah terbagi-bagi, pemahaman dan pemikiran mereka telah berbeda-beda. Dan tentu saja mereka juga saling membanding-bandingkan karunia-karunia yang mereka miliki. Jemaat Korintus, mereka lebih mengikuti pemberitanya atau yang menyampaikan kepada mereka. Perasaan dan pikiran mereka, iman mereka bukan tertuju kepada apa yang disampaikan itu. Inti berita pemberitaan itu. Tetapi mereka lebih melihat dan memandang siapa pemberitanya. Itu yang membuat mereka terbelah, terpecah dan terbagi-bagi. Oleh karena pemikiran mereka yang berbeda-beda. Itulah sebabnya Paulus menasihati mereka agar mereka seia sekata. Supaya di antara mereka jangan ada perpecahan. Supaya mereka erat bersatu, sehati sepikir. Paulus mengarahkan pikiran jemaat Korintus supaya walaupun berbeda-beda yang memberitakan, tetapi punya tujuan dan arah yang sama, yaitu Yesus Kristus. Itulah tujuan Paulus menasihati mereka. Sehingga itulah makanya Paulus menjelaskan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Paulus menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dibaptis dalam nama Paulus. Paulus belum mati disalibkan untuk mereka. Yang artinya Paulus memberi mereka pemahaman bahwa mereka itu diselamatkan bukan karena Paulus. Mereka dibaptis bukan di dalam nama Paulus, tetapi di dalam nama Yesus Kristus. Ini Paulus mengarahkan perasaan,
hati pemahaman orang-orang jemaat di Korintus. Supaya mereka tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Supaya mereka tidak saling mempertahankan pemahaman yang mereka terima dari pemberita-pemberita. Tetapi mereka lebih ke inti dari berita itu. Biar bagaimanapun dan seperti apa cara pemberitaannya. Tetapi mereka harus mempunyai satu tujuan, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekuatan gereja itu adalah kesatuan, kesehatian dan kesepemikiran. Ibarat kayu, jika kayu hanya satu potong saja, maka ia tidak bisa memasak masakan apapun. Tetapi ketika kayu itu dikumpulkan menjadi banyak, maka kayu bisa menghasilkan api yang sangat besar sehingga dapat memasak masakan apapun dan sebesar masakan apapun. Itulah kekuatan dan akibat jika tetap bersatu di dalam Kristus. Kita jangan ada pemahaman yang berbeda-beda. Apalagi jika kita saling mempertahankan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Kita mengatakan bahwa kami yang paling benar, mereka salah. Jika terpecah-pecah, maka tidak ada kekuatan. Tidak ada suatu kekuatan kita di dalam Kristus. Perpecahan akan terjadi jika saling mempertahankan ego dan prinsip serta pemahaman masing-masing. Karena kebanyakan orang Kristen di zaman sekarang lebih mengidolakan pendeta. Kalau ada pendeta yang menurut mereka khotbahnya bagus, maka mereka mengidolakan itu, dan apapun yang dikatakan oleh pendeta itu saja yang mereka ikutin dan mereka percayai. Dan jika ada pendeta yang lain yang mau menyampaikan firman Tuhan, maka mereka hanya setengah telinga, setengah hati mendengarnya. Karena menurut mereka itu tidak benar. Hanya pendeta yang mereka idolakan itulah yang benar. Orang-orang Kristen di zaman sekarang lebih mengidolakan satu nama gereja atau organisasi atau sinode salah satu gereja. Sehingga sering ada kata-kata gereja kamilah yang lebih benar. Yang lain salah. Hanya di sini ada kekuatan. Hanya di sini ada Roh Kudus, di sana tidak ada. Hanya kepada kami ada mujizat, di sana tidak ada. Jika ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita sendiri telah memecahkan gereja. Kita sendiri telah memecahkan jemaat. Apalagi jika dalam satu jemaat, satu gereja, ada pengelompokan-pengelompokan. Ada geng-geng. Kalau contohnya ada salah satu kelompok yang menampilkan vokal grup dari salah satu grup. Dan karena mereka semua pintar menyanyi dan memainkan musik, sehingga mereka memang setiap kali mereka tampil, dan memang penampilan mereka sangat menarik sekali. Dan kelompok-kelompok dan geng-geng seperti itu menganggap diri paling baik, paling tinggi dan benar, sehingga merendahkan kelompok-kelompok yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita, jika ada pemahaman perbedaan seperti itu, maka
jemaat itu terancam pecah. Jemaat Korintus terancam pecah bukan dari luar, tetapi dari mereka sendiri. Karena pemahaman mereka yang berbeda-beda, pemahaman mereka yang salah. Karena pikiran mereka yang tertuju pada pelayan, bukan tertuju kepada Kristus. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang tidak membangun iman. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang terlihat, yang terasa bagus, yang enak didengar. Mereka lebih mempertahankan golongan, kelompok-kelompok mereka. Dari mereka sendirilah, dari jemaat mereka sendiri, dari dalam mereka sendiri yang memecahkan jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai terjadi di gereja kita. Bahkan secara umum jangan sampai terjadi di antara kita sesama Kristen. Dan kalaupun sudah selama ini terjadi, mari kita luruskan kembali. Apalagi kita telah memasuki tahun yang baru ini. Mari kita melewati jalan yang lain. Kita jangan melewati jalan kehidupan yang tidak sesuai seperti di tahun yang lalu. Tetapi mari kita melewati jalan yang baru yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bahwa segala kehidupan hanya tertuju kepada Kristus. Hanya Yesus saja yang kita imani. Hanya Yesus saja, kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja kita menggantungkan segala kehidupan dan harapan kita. Jika kita seluruh orang Kristen hanya Yesus saja, Kristus Yesus saja tujuan hidup kita, maka tidak ada perpecahan di antara orang Kristen. Tidak ada perpecahan di dalam jemaat, tetapi saling membangun, saling menguatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan ada lagi pengelompokan. Jangan ada lagi golongan-golongan. Tetapi dari mana saja pemahaman, pengajaran yang kita terima, tujuan kita hanya satu, hanya untuk beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Semoga kita semua bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berdoa. Allah yang kami puji, kami agungkan, kami bersyukur dan kami berterima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami semua satu di dalam Engkau. Walaupun kami berbeda-beda, ada banyak hal yang berbeda-beda di antara kami. Tetapi perbedaan itu, jika kami satukan di dalam Kristus, akan menjadi lebih indah dan lebih baik. Biarlah hanya Kristus saja harapan kami dan tujuan hidup kami yang dapat mempersatukan kami, sehingga semua apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.